So I was trained to become a gymnast for 2 years in Hunan, China in the 1970s. Jadi, saya dilatih untuk menjadi atlet senam di Hunan, China pada tahun 1970-an. When I was in the first grade, the government wanted to transfer me to a school for athletes, all expenses paid. But my tiger mother said, no. Ketika saya berada di bangku kelas 1 SD, pemerintah ingin mentransfer saya ke sekolah para atlet dan semua biaya ditanggung. Tetapi, ibu saya yang tangguh berkata, tidak. My parents wanted me to become an engineer like them. After surviving the Cultural Revolution, they firmly believed there's only one sure way to happiness, a safe and well-paid job. Orang tua saya ingin saya menjadi insinyur seperti mereka. Setelah melalui revolusi budaya, mereka yakin hanya ada satu cara yang pasti untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu pekerjaan yang aman dan gaji yang besar. It is not important if I like the job or not. But my dream was to become a Chinese opera singer. That is me playing my imaginary piano. Tidaklah penting apakah saya menyukai atau tidak pekerjaan itu. Tapi impian saya yaitu menjadi penyanyi opera Cina. Itu adalah saya yang sedang bermain piano khayalan saya. An opera singer must start training young to learn acrobatics. So I tried everything I could to go to opera school. Seorang penyanyi opera harus memulai berlatih sejak usia dini untuk belajar akrobat. Jadi saya mencoba segala hal supaya saya bisa bersekolah di sekolah opera. I even wrote to the school principal and the host of a radio show. But no adults liked the idea. No adults believed I was serious. Saya bahkan mengirim surat ke kepala sekolah di sana dan ke satu pembawa acara di radio. Tapi tidak ada satupun orang dewasa yang menyukai ide saya. Tidak ada orang dewasa yang percaya bahwa saya serius. Only my friends supported me, but they were kids, just as powerless as I was. So at age 15, I knew I was too old to be trained. My dream would never come true. Hanya teman-teman saya yang mendukung, tapi mereka semua anak-anak. Mereka sama tidak berdaya seperti saya. Jadi di usia 15, saya tahu saya sudah terlalu tua untuk dilatih. Impian saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. I was afraid that for the rest of my life, some second-class happiness would be the best I could hope for. But that's so unfair. So I was determined to find another calling. Nobody around to teach me. Fine, I turn to books. Saya takut bahwa sepanjang sisa hidup saya, semacam kebahagiaan kedua merupakan yang terbaik yang dapat saya raih. Tapi itu sangat tidak adil. Jadi saya bertekad untuk mencari panggilan lain. Tidak ada yang bisa mengajari saya. Baik, saya berpaling ke buku-buku. I satisfied my hunger for parental advice from this book by a family of writers and musicians. I found my role model of an independent woman when Confucius tradition requires obedience. Saya memuaskan rasa lapar saya akan saran orang tua dari buku yang ditulis oleh keluarga penulis dan musisi. Saya menemukan teladan saya akan wanita independen, di mana tradisi Konfusianisme menginginkan kepatuhan. And I learned to be efficient from this book. And I was inspired to study abroad after reading these. Dan saya belajar untuk menjadi efisien berkat buku ini. Dan saya terinspirasi untuk belajar di luar negeri setelah membaca buku-buku ini. I came to US in 1995. So which books did I read here first? Books banned in China, of course. The Good Earth is about Chinese peasant life. That's just not convenient for propaganda. Saya tiba di Amerika tahun 1995. Jadi, buku pertama apa yang saya baca di sini? Buku-buku yang dilarang di Cina tentu saja. The Good Earth adalah buku tentang kehidupan petani-petani Cina. Itu bukanlah sesuatu yang cocok untuk propaganda. Got it. The Bible is interesting but strange.
That's a topic for a different day. Alkitab merupakan buku yang menarik, tapi aneh. Itu topik untuk hari lain. But the fifth commandment gave me epiphany. You shall honor your father and the mother. Honor, I said. That's so different and better than obey. Tapi perintah kelima memberikan saya pencerahan. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormati, kata saya. Ini berbeda sekali dan terdengar lebih baik daripada patuh. So it becomes my tool to climb out of this Confucius guilt trap and to restart my relationship with my parents. Hal tersebut menjadi alat saya untuk keluar dari perangkap rasa bersalah saya dan memulai lembaran baru dengan orang tua saya. Encountering a new culture also started my habit of comparative reading. Interaksi dengan budaya baru juga membuat saya terbiasa untuk membandingkan bacaan satu dengan yang lain. It offers many insights. For example, I found this map out of place at first because this is what Chinese students grew up with. It had never occurred to me China doesn't have to be at the center of the world. A map actually carries somebody's view. Misalnya, awalnya saya merasa peta ini aneh. Karena inilah peta yang dipakai murid-murid di Cina. Tidak pernah sekalipun saya berpikir bahwa Cina tidak harus berada di tengah dunia. Di dalam sebuah peta terdapat perspektif seseorang. Comparative reading actually is nothing new. It's a standard practice in the academic world. There are even research fields such as comparative religion, comparative literature. Membandingkan bacaan bukanlah sesuatu yang baru. Hal tersebut biasa dilakukan di dunia akademis. Bahkan ada bidang-bidang penelitian, semacam perbandingan agama dan perbandingan sastra. Compare contrast gives scholars a more complete understanding of a topic. So I thought, well, if comparative reading works for research, why not do it in daily life too? So I started reading books in pairs. Membandingkan dan membedakan memberikan pengertian yang lebih lengkap terhadap suatu topik. Jadi saya berpikir, membandingkan bacaan berguna untuk penelitian. Kenapa tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi saya mulai membaca buku berpasangan. So they can be about people who are involved in the same event or friends with shared experiences. I also compare the same stories in different genres or similar stories from different cultures, as Joseph Campbell did in his wonderful book. Saya membaca buku tentang tokoh yang terlibat kejadian sama atau berteman karena pengalaman yang sama. Saya juga membandingkan cerita yang sama dengan aliran yang berbeda, atau kisah serupa dari budaya yang berbeda seperti yang ditulis oleh Joseph Campbell. For example, both the Christ and the Buddha went through 3 temptations. For the Christ, the temptations are economic, political, and spiritual. For the Buddha, they're all psychological. Lust, fear, and the social duty. Interesting. Misalnya, baik Kristen atau Buddha menjalani 3 godaan. Di Kristen, godaannya ekonomi, politik, dan spiritual. Di Buddha, ketiganya adalah psikologis, nafsu, ketakutan, dan tugas sosial. Menarik. So if you know a foreign language, it's also fun to read your favorite books in 2 languages. Instead of lost in translation, I found there's much to gain. Jadi, apabila Anda mengerti bahasa asing, menarik juga membaca buku favorit dalam 2 bahasa. Bukannya kehilangan arti terjemahan, malah saya mendapat banyak hal. For example, it's through translation that I realized happiness in Chinese literally means fast joy. Woo. And bride in Chinese literally means new mother. Uh-oh. Misalnya melalui terjemahan saya mengetahui secara harafiah bahasa Cina kebahagiaan berarti kesenangan cepat. Secara harafiah juga di bahasa Cina mempelai wanita berarti ibu baru. Books have given me a magic portal to connect with people of the past and the present.
I know I shall never feel lonely or powerless again. Having a dream shattered really is nothing compared to what many others have suffered. Buku-buku telah memberikan saya pintu ajaib untuk berhubungan dengan orang-orang di masa lalu dan masa sekarang. Saya tahu saya tidak pernah merasa kesepian dan tidak berdaya lagi. Impian yang musnah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan orang lain. I have come to believe that coming true is not the only purpose of a dream. Its most important purpose is to get us in touch with where dreams come from, where passion comes from, where happiness comes from. Even a shattered dream can do that for you. Saya mulai percaya bahwa menjadi nyata bukanlah satu-satunya dari mimpi. Tujuan paling penting untuk menghubungkan kita dengan asal impian itu. Dari mana kerinduan berasal, dari mana kebahagiaan itu berasal. Anda dapat mempelajari ini bahkan dari impian yang telah musnah. So because books, I'm here today, happy, living again with a purpose and a clarity most of the time. So may books be always with you. Thank you. Jadi, karena buku-buku saya berada di sini hari ini. Bahagia, bersemangat lagi, dan seringkali dengan sebuah tujuan dan kejelasan. Jadi, semoga buku-buku selalu bersama Anda. Terima kasih.